Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para calon mahasiswa Universitas Negeri Malang tahun 2021. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan bisa diterima di UM Malang ya melalui jalur SNMPTN. Amin. Baik, kita akan diskusi tentang seberapa sih tingkat persaingan atau tingkat keketatan di jalur SNMPTN Universitas Negeri Malang. Tentunya saya ingin menjelaskan dulu apa sih tingkat keketatan itu. Nah, tingkat keketatan adalah perbandingan jumlah daya tampung suatu prodi dengan jumlah peminat. Misalnya, dari 1.000 pendaftar yang diterima hanya 10, maka kesimpulannya tingkat keketatan persaingannya adalah 1%. Artinya, satu kursi akan diperebutkan oleh 100 pendaftar. Nah, bagaimana data tingkat keketatan jalur SNMPTN di Universitas Negeri Malang? Nah, tentunya kita harus tahu dulu berapa sih kuota mahasiswa baru yang akan diterima tahun ini di UM. Nah, ternyata setelah kita lihat data, tahun ini UM akan menerima sekitar 6.543. Jumlah ini akan masuk melalui 3 jalur yang dibuka, ada jalur SNMPTN, jalur SBMPTN, dan jalur mandiri. Kalau kita lihat persentasenya teman-teman, ini sangat unik ya. SNMPTN itu 30%, SBMPTN-nya 45%, dan mandirinya malah lebih kecil 25%. Nah, tentu ini sangat menguntungkan ya, karena kalau rata-rata minimal kampus itu untuk jalur SNMPTN biasanya 20%, tapi untuk UM tahun ini 30%. Nah, kalau dilihat dari total mahasiswa sekitar 1.965, kalau SBM-nya 2.952 dan mandirinya 1.627. Oke, kita lanjut ke data tingkat persaingan di program Saintek. Nah, di kelas pertama kita buka, nah ini ada ternyata yang paling ketat di Saintek itu adalah teknik informatika 1,62, dilanjutkan ke pendidikan tata boga, pendidikan tata busana. Dua ini ternyata sangat favorit ya teman-teman, tahun kemarin banyak yang milih. Mungkin prospek ke depan juga sangat bagus ya di dua prodi ini. Kemudian ada teknik mesin dan teknik elektro. Kalau melihat dari komposisi ini, sepertinya ini bukan dari prodi pendidikan ya, teknik informatika, teknik mesin, dan teknik elektro. Lebih banyak peminat yang bukan ke pendidikan ternyata di prodi Saintek untuk kelas pertama. Oke, kita buka di klaster kedua, ada ilmu kesehatan masyarakat 3,97, ada teknik sipil, pendidikan teknik informatika, teknik industri, dan ada pendidikan matematika sebesar 6,81. Bagaimana dengan klaster ketiga? Klaster ketiga, oh ternyata ditempati oleh ada pendidikan biologi, ada bioteknologi, ada pendidikan IPA, ada biologi murni sendiri, dan ada matematika. Di sini kelihatan ternyata peminat untuk yang pendidikan biologi lebih tinggi daripada yang biologi murni. Kalau tadi teknik elektro itu lebih banyak peminat yang non kependidikan. Di klaster yang keempat ternyata ada, nah ini muncul ada pendidikan teknik bangunan, pendidikan kimia, pendidikan fisika, kemudian kimia murni, kemudian pendidikan teknik elektro. Nah, ini kelihatan ya, mulai muncul yang teknik elektro tapi yang pendidikan. Ternyata ini persaingannya agak lebih kecil dibandingkan yang teknik elektro murni. Di klaster kelima, ternyata ini ada pendidikan teknik otomotif, ada pendidikan teknik mesin, ada fisika, dan ilmu keolahragaan. Kalau dilihat dari sini, ilmu keolahragaan paling kecil ya persaingannya. Bisa juga karena mungkin kuotanya sedikit sehingga menimbulkan persaingannya sangat kecil sekali. Nah, ini menunjukkan teman-teman nanti yang milih UM di tahun ini, teman-teman harus bisa menentukan saya kira-kira ingin yang prodi kependidikan atau yang non kependidikan, karena dilihat dari komposisi tadi kelihatan sekali ya, yang non kependidikan itu persaingannya sangat tinggi. Nah, ini tentunya dengan disiplin ilmu yang hampir mirip, teman-teman nanti bisa menentukan pilihan, kira-kira saya pilih yang kependidikan apa yang non kependidikan ya. Melihat peluang-peluang mana yang lebih besar, tentunya itu sangat perlu diperhitungkan. Nah, kita akan lanjut ke kelompok sesum. Tapi sebelumnya, biar tidak tegang, subscribe dulu dan nyalakan tanda loncengnya. Nah, kita sampai di kelompok sesum untuk tingkat keketatan di kelas pertama. Nah, ini ada manajemen. Ini juga sepertinya didominasi oleh jurusan-jurusan yang non kependidikan ya. Kalau lihat ada manajemen, ini kalau ini administrasi kantor, ini pendidikan ya. Kemudian ada akuntansi,
ada psikologi, pendidikan bahasa Jawa, sastra Inggris, dan pendidikan guru SD. Di sini kelihatan yang mendominasi adalah kelompok ilmu sosial ya, ada manajemen, administrasi kantor, akuntansi, dan psikologi. Ini tentunya menjadikan rujukan ya teman-teman, kira-kira nanti kalau ingin mengincar prodi-prodi ini tentunya modalnya harus kuat ini, karena melihat persentase keketannya sangat tinggi sekali ya, 2, 3, ini menunjukkan jumlah peminatnya sangat besar sekali. Masuk di klaster kedua, nah ini ada pendidikan bahasa Indonesia, bimbingan konseling, ada ekonomi, ilmu perpustakaan, desain komunikasi visual, pendidikan bahasa Inggris, dan pendidikan bahasa Arab. Nah, next lanjut ke klaster ketiga, ada pendidikan sosiologi, ada geografi, ada ilmu sejarah, pendidikan geografi ya. Kalau tadi geografi murni ini ya, ternyata lebih banyak minat yang murni ya dibandingkan yang pendidikan. Kemudian ada administrasi pendidikan, ada teknologi pendidikan, dan ada pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Ini semakin persaingannya semakin kecil ya, semakin menunjukkan tingkat keketatan yang rendah. Kemudian kalau di klaster keempat ini ada pendidikan akuntansi. Kelihatan kalau dari akuntansi yang non kependidikan itu sangat ketat sekali ya peminatnya. Kalau yang kependidikan ini ternyata ada di kisaran 9,5, masih ada di ring tengah untuk bisa berpeluang. Dan pendidikan kewarganegaraan, ada pendidikan ekonomi, pendidikan guru PAUD, pendidikan sejarah, pendidikan luar biasa, dan pendidikan bahasa Jerman. Nah, kita lihat di klaster kelima ada prodi apa ya? Wah, ini banyak sekali ya. Semuanya yang pendidikan ini ya. Pendidikan tata niaga, seni rupa, seni tari, bahasa Mandarin, pendidikan jasmani kesehatan, pendidikan luar sekolah, dan kepelatihan olahraga. Tentunya ini memberikan gambaran teman-teman, kalau nanti memilih UM sebagai salah satu kampus impian, maka hal pertama nanti adalah melihat passion teman-teman itu ada di prodi kependidikannya atau yang ilmu murninya. Karena walaupun agak mirip ya, tapi ternyata tadi datanya menunjukkan tingkat keketatannya itu berbanding terbalik ya. Banyak yang milih non kependidikan ternyata. Artinya persaingannya lebih besar kalau teman-teman milih yang non kependidikan. Nah, tapi tentunya kembali kepada passion masing-masing. Kalau memang teman-teman ingin bersaing di yang non kependidikan dengan tingkat keketatannya tinggi tadi, maka modal yang teman-teman miliki juga harus tinggi juga. Nilai rapotnya, kemudian ranking paralel di sekolah, bahkan mungkin indeks sekolah teman-teman juga harus bisa bersaing dengan sekolah lainnya. Nah, sebenarnya yang paling penting adalah setelah mengetahui angka tadi, bagaimana sih strategi pemilihan prodi yang tepat supaya kans kita atau peluang kita untuk lolos jalur SBMPTN semakin tinggi. Nah, tentunya ikuti pembahasan tersebut di video berikutnya. Untuk itu jangan lupa subscribe dan nyalakan tanda lonceng sehingga kalau video berikutnya itu tayang, teman-teman akan mendapatkan notifikasinya. Tetap semangat, optimis, berhasil untuk SNMPTN tahun ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.